Bagaimana Abdullah bin Mubarak rahimahullah dan Fudail bin Iyad rahimahullah, dua orang tokoh tabi'in yang masyhur, hampir dikatakan di setiap nasihat-nasihat tentang masalah keimanan, meninggalkan maksiat, ada dua nama ini tidak asing, Abdullah bin Mubarak dan Fudail bin Iyad. Semoga Allah satukan kita bersama mereka di surga firdausnya. Allahumma amin. Ini orang-orang saleh yang luar biasa gitu. Tiap hari dua orang ini teman-teman sholat subuh ketemu di satu masjid, sepakat nih. Di Irak pada saat itu ya. Kemudian duhur, asar, maghrib mereka pisah masjid. Isya mereka janjian ketemu di satu masjid lagi. Apa yang mereka lakukan? Khusus di sholat duhur, asar, maghrib, 3 sholat ini, mereka mencari di masjid siapa kira-kira yang lebih baik ibadahnya daripada mereka. Jadi misalnya di sana ada orang sholat sunnah lama sujudnya. Dia datang, tadi kenapa sujudnya lama? Apa yang sedang Anda lakukan? Apa yang memotivasi Anda? Doa apa yang Anda baca gitu? Kalau orang itu ajarkan. Mungkin ada orang lama berzikir, lama baca Quran. Didatangi, kenapa? Anda apa yang motivasi Anda seperti ini? Begitu. Terus saja mereka melakukan itu. Di Isya nanti mereka ketemu. Lalu kemudian mereka saling menceritakan kisah. Gitu kan? Mereka sambil menyampaikan kisah. Ini loh. Tadi saya duhur ketemu ini, asar ketemu ini. Supaya mereka menambah keimanan. Itu luar biasa mencari orang yang lebih soleh. Ini salah satu tradisi mereka zaman dulu itu. Kaum salafus saleh. Sampai satu waktu Abdullah bin Mubarak ini rahimahullah pergi ke Mekah. Dia bilang pada saat saya ingin pergi ke Mekah, Fudail bin Iyad kebetulan lagi ada di Irak gitu kan. Sahabatnya tidak ikut bersama dia. Dia bilang saya masuk ke Masjid Haram pas mau tawaf, mau mulai umrah, rupanya ada informasi sampai kalau Imam Haram sedang mengajak sholat istisqa. Imam Haram sedang mengajak sholat istisqa, minta turun hujan. Karena waktu itu Mekah ditimpa peceklik yang luar biasa, panas. Sampai dikatakan dalam beberapa buku, ya referensi kalau di saat itu sedang sumur Zam-Zam pun hampir kering. Saking panasnya gitu. Makanya Imam Haram memanggil masyarakat Mekah kumpul untuk mereka sholat istisqa bersama-sama. Itu masyarakat Mekah belum sebanyak sekarang gitu. Maka akhirnya mereka pun kumpul. Nah, mulai Abu Bakar ikut sholat. Seperti biasa, orang sholat, kemudian khutbah disampaikan, mengajak orang supaya taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya hujan turun setelah itu, ya. Tentu ada tata cara sendiri sholat istisqa, saya tidak jelaskan, ini bukan saatnya. Tapi yang jelas pada saat itu Abdul Mubarak mengatakan ada satu hal yang unik. Kami sudah sholat, kami sudah berdoa, imamnya sudah mengingatkan sampai menangis, tapi belum ada tanda-tanda langit ini gelap. Dia bilang tiba-tiba mata saya tertuju ke salah satu pintu Masjid Haram Mekah. Di sana saya temukan ada satu orang berkulit hitam, bajunya biasa sedang masuk menuju ke Ka'bah. Jadi Ka'bah kita tahu kotak, orang lagi sholat istisqa di sekitar titik tertentu. Orang ini cari titik untuk sholat yang tidak bergabung sama orang-orang. Abdul Mubarak melihat itu. Lalu orang itu sholat, Abdul Mubarak pergi ke situ, ya, mendekati dari belakang, melihat orang ini. Apa kata Abdul Mubarak dalam kisahnya? Saya belum pernah melihat sholat seindah itu. Jangan Anda tanyakan bagaimana indahnya sholat orang tersebut. Abdul Mubarak ini ahli ibadah. Kalau sholat luar biasa terkenal kesolehannya dan khusyuknya. Tapi dia memuji orang ini. Berkulit hitam, bajunya lusuh. Nggak dikenal oleh orang-orang. Dia tidak ikut sholat istisqa. Tapi yang unik teman-teman, selesai salam 2 rakaat di depan Ka'bah, dia mengatakan apa? Ya Allah, ya, kabulkanlah apa yang mereka inginkan. Minta diturunkan hujan. Kata Abu Mubarak, uniknya tiba-tiba mendung, turun hujan deras. Pada saat itu. Orang ini subhanallah, orang-orang di sekitar sana, sisi yang masjid tadi yang sholat istisqa, mengira hujan turun karena sholat mereka. Mereka bergembira, alhamdulillah, mereka bersyukur. Kata Abu Mubarak, tapi saya yakin bukan karena itu. Tapi karena orang ini. Ada sesuatu dengan orang ini. Karena tadi kami berdoa tidak turun hujan. Ini kok orang ini sholat, dia ucapkan kalimat tersebut, tiba-tiba turun hujan. Dan orang ini subhanallah tidak, setelah lihat turun hujan dia tutup doanya dan langsung keluar dari masjid. Tidak ngomong, tidak apa, tidak mengatakan saya yang berdoa, nggak ada sama sekali. Dia pergi. Orang Mubarak penasaran, dikejar orang ini. Karena memang dia tiap hari selalu cari siapa orang yang lebih soleh dari dia. Allah pertemukan dengan hamba-hambanya yang seperti ini. Dikejar sama dia, lorong demi lorong Mekah dilewatin sama orang tersebut, diikutin sampai dia tiba di satu rumah di tengah-tengah pemukiman masyarakat Mekah. Ada satu rumah. Di depan pintu itu ada orang berkulit hitam, badannya besar. Dan orang ini juga berkulit hitam, jadi seperti budak gitu ya. Di zaman dulu biasa orang kulit hitam ini dianggap seperti budak. Mohon maaf saya bahasakan ini karena keadaan zaman dulu ya. Maka dia masuk ke rumah orang itu. Dia salam, kemudian dia masuk ke rumah itu.
Abdullah bin Mubarak tanya, yang di depan pintu yang badannya besar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia bilang, ini rumah siapa? Kata Abdullah bin Mubarak. Kata orang depan pintu, rumah saya. Kata Abdullah bin Mubarak, boleh saya bertanya? Dia bilang, iya. Tadi yang masuk itu siapa? Kata yang punya rumah, itu salah satu budak saya. Budak itu teman-teman di zaman dulu bisa diperjualbelikan. Dia milik tuannya. Maka Abdullah bin Mubarak tanpa penasaran, seorang budak satu kali berdoa, sholat 2 rakaat diijabah. Itu luar biasa. Kalau yang Mubarak bisa saya tanya lagi, kata tuan rumahnya, silakan. Bagaimana ibadahnya orang ini? Kata tuannya, atau bagaimana orang ini? Kata majikannya, jangan Anda tanya orang ini. Orang ini luar biasa. Gak pernah berkeluh kesah. Di pagi sampai menjelang maghrib memberikan hak saya. Di malam hari, gak pernah ketinggalan sholat malam. Selalu memberikan hak Tuhannya. Dan yang luar biasa kata majikannya, kalau saya memberikan gaji dia 2 dirham, 10.000 rupiah kurang lebih. Ini nilai perumpamaan, karena kecil sekali pada saat itu. 2 dirham. Dia masih memberikan orang miskin 1 dirham dan 1 dirham dipakai untuk dia. Setengah harta dia keluarkan untuk dia, untuk Allah. Padahal dia susah ini, seorang budak. Kata Abdullah bin Mubarak, pantas sekali. Kata yang punya rumah, apa yang pantas? Dia bilang tidak. Saya mau tanya, boleh nggak saya beli budak itu? Apa kata yang punya rumah? Maaf, saya nggak jual. Orang ini banyak berkahnya. Lalu dia bilang, saya Abdullah bin Mubarak dari Irak. Abdullah bin Mubarak ini namanya sangat masyhur, seorang ulama masyhur di kalangan tabi'in. Nggak ada yang nggak kenal dia gitu. Maka orang ini bilang, apakah Anda Abdullah bin Mubarak yang dari Irak? Dia mengatakan, iya. Kata majikan, kalau gitu saya jual. Nah, orang soleh ulama dijual. Abdullah bin Mubarak ini tidak mau apa-apa. Sudah beli majikan budak tersebut. Dia ingin bawa ke Irak maksudnya. Ingin sampaikan ke sahabatnya, Fudail bin Iyad, nih ada orang nih. Kamu sama saya nggak ada apa-apanya. Sholat 2 rakaat berdoa langsung dijabah sama Allah. Turun hujan untuk Mekah seluruhnya. Kota suci ini luar biasa. Abdullah bin Mubarak sendiri ikut juga berdoa. Belum diterima sama Allah SWT. Ini luar biasa orang ini. Siapa orang ini gitu. Di tengah jalan, Abdullah bin Mubarak tidak banyak bicara gitu. Dia niatnya nanti sudah di Irak baru dia berbicara sama orang dan dibebaskan dari keterbudakan tentunya. Subhanallah, budak ini bilang di tengah jalan, wahai Tuan, kita mau kemana? Abdullah bin Mubarak mengatakan, mulai sekarang jangan kau panggil saya Tuan, tapi kau Tuan saya. Kata budak tersebut, kenapa Anda bilang itu? Abdullah bin Mubarak ceritakan, kau tahu kenapa saya beli kamu? Dia bilang tidak, karena saya lihat tadi, kamu masuk ke Masjid Haram, kamu berdoa. Dan saya yakin, doamu yang diijabah sama Allah. Bukan, karena saya ikut sholat tidak diterima, tidak turun hujan. Begitu kau berdoa langsung diterima. Kata budak tersebut, apakah Anda menyaksikan itu Tuan? Dia bilang iya. Kata budak apa deh? Budak ini. Kata budak ini kepada Abdullah bin Mubarak yang sekarang majikannya. Boleh nggak izinkan saya sholat 2 rakaat? Kata Mubarak, silakan. Kata Abdullah bin Mubarak, silahkan. Maka Abdullah bin Mubarak ini berpikir, ini luar biasa. Ada terjadi hadiah yang besar nih, gitu kan? Cuma tiba-tiba orang itu sholat 2 rakaat dan kata Abdullah bin Mubarak, jangan Anda tanyakan bagaimana indahnya. Persis seperti tadi waktu sholat di Masjid Haram Mekah. Di Ka'bah itu. Khusyuk luar biasa, tumaknina, tenang sekali, semua diberikan haknya. Setelah salam, dia cuma mengucapkan satu kata, dia mengatakan, Al-ana ya Rabb, sekarang hai Tuhanku. Tiba-tiba meninggal budak tersebut. Abdullah bin Mubarak mengecek, mati orangnya. Dikuburlah. Abdullah bin Mubarak pulang ke Irak lalu mengatakan, wahai Fudail, sungguh Allah telah mempertemukan aku dengan seorang hambanya, yang kau sama saya tidak ada apa-apanya ibadahnya dibanding orang ini. Diceritakanlah bagaimana dia mustajab doa. Kemudian Abdullah bin Mubarak di depan kisah mengatakan, rahimahullah, beliau mengatakan kemungkinan besar budak ini mengatakan, ya Allah, pada saat dia sudah sholat yang kedua itu, sebelum dia wafat, kalau seandainya setelah ketahuan doa saya mustajab di Ka'bah itu, ya ini membuat saya riak, mengganggu ibadah saya, setelahnya wafatkan saya. Tapi kalau tidak, hidupkan saya. Makanya dia mengatakan, sekarang hai Tuhanku. Maka Allah pun mewafatkan dia. Begitu mereka luar biasa mencari orang-orang yang saleh. Anda para muslimah, cari muslimah yang salihah. Jadikan mereka sebagai sahabat untuk bisa komunikasi, konsultasi, diskusi. Ya. Kalau Allah berikan Anda suami yang saleh, alhamdulillah, Anda bisa bertanya dan konsultasi sama dia. Tapi kalau tidak, Anda bisa juga menjalin ukhuwah, persaudaraan Islamiyah, yang Islami dengan sesama jenis Anda. Saya ajak teman-teman di YouTube selalu subscribe, like, dan juga loncengnya jangan lupa. Sebagai dukungan terhadap dakwah kita dan dukung semua channel-channel dakwah yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah agar benar-benar di medsos ini pun tertegakkan kebenaran dan akhirnya bisa mengimbangi dan insya Allah mengalahkan kebatilan. Karena kalau tidak dilakukan maka tentu saja kebatilan akan terus merajalela dan kemaksiatan akan merajalela di sana sini. Dan yang menjadi bahaya adalah masuk kepada generasi muda muslim.